Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk di bab i'tikaf ya. Baik, kita langsung masuk di halaman 273, bab i'tikaf dan ibadah di bulan Ramadan. Hadis 716 saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah Ramadan karena iman dan mengharap ridhonya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat atau yang telah lalu. Di sini sebenarnya terjemahan yang lebih tepat bukan cuma melakukan ibadah, tapi mendirikan malamnya. Jadi man qama Ramadan itu lebih tepat, makna terjemahannya adalah yang melakukan sholat malam atau yang kita kenal dengan tarawih. Siapa yang mengerjakan ibadah atau sholat malam Ramadan dengan keimanan, yakin itu perintah dari Allah dan juga mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ada 3 pelajaran besar dari hadis ini. Yang pertama adalah adanya motivasi mendirikan Ramadan dengan sholat malam. Ini yang pertama. Dan kita sudah tahu sama-sama dikerjakan di waktu tarawih, waktu istirahat. Jadi tarawih itu adalah waktu di mana seseorang beristirahat antara isya, habis sholat ba'diyah isya sampai menjelang tengah malam. Jadi itu dikerjakan. Boleh juga kalau seseorang mengerjakan sholat tahajud. Kalau tarawih itu adalah sholat malam yang dimajukan. Kalau sholat tahajud tetap seperti biasa dikerjakan, afdalnya di sepertiga malam. Dua-duanya boleh, gak masalah. Yang penting usahakan di bulan Ramadan tidak ketinggalan sholat tahajudnya itu. Tarawih juga sama, sekali lagi tahajud yang dimajukan dan diambil di waktu raha, di waktu orang lagi santai, setelah ba'diyah isya sampai menjelang awal malam, sampai kurang lebih jam 12 malam waktu kita. Itu juga sama sholat malam, tapi intinya saya katakan tadi dianjurkan tidak ketinggalan sholat malam di bulan Ramadan. Siapa yang mengerjakan sholat malam Ramadan itu dengan keimanan berharap pahala, dengan keimanan yakin perintah Allah dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi pelajaran pertama ada motivasi mendirikan malam Ramadan. Dan sudah saya bahasakan juga dulu pernah waktu membahas tentang dahsyatnya Ramadan. Kalau ibu-ibu masih ingat, saya mengatakan Ramadan adalah bulan pelatihan di mana kita dilatih oleh Allah untuk terbiasa mengerjakan ibadah-ibadah tertentu, terutama puasa dan sholat malam. Kita dilatih sebulan penuh itu untuk mengikuti sholat malam, rangkaiannya dengan puasanya. Nanti kalau tambahan-tambahannya seperti membaca Al-Quran, berzikir itu tambahannya, tapi yang difokuskan adalah puasanya dan sholat malamnya. Dan ini agar kita terbiasa nanti setelah Idul Fitri selama setahun penuh mengerjakan juga sholat malam dan juga mengerjakan puasa. Sholat malam ini adalah ibadah yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Sholat yang didirikan di malam hari. Semua orang yang mendirikan sholat tahajud, sholat malam, dan dia rutinkan, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Yang terjemahannya, sebarkanlah salam di antara kalian, sesama muslim, kenal atau tidak kenal, sebarin salam. Berikanlah makan kepada orang-orang, lanjutkanlah hubungan silaturahim, dan yang terakhir sholatlah pada malam hari sewaktu orang sedang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah.
Jadi ada jaminan orang yang sholat malam itu mendapatkan surga, mendapatkan surga. Dan saya bahasakan sering kali, ibu-ibu sekalian, kita perlu melatih diri memang, dan harus seorang muslim itu berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya. Tidak selamanya stuck di satu tempat gitu. Jadi kalau ibu-ibu sudah biasa sholat 5 waktu on time, begitu azan langsung sholat, baik, kembangin lagi dengan cara sholat qobliyah dan ba'diyahnya dijaga. Kalau sudah bagus, kembangin lagi dengan cara tadinya kita sholat cuman baca subhana rabbil azim sekali atau 3 kali saja, sekali wajib 3 kali sunnah, dikembangin menjadi 5 kali, 7 kali bacaan, karena sunnahnya dibaca sampai 10 atau 11 kali, lebih lama rukuknya misalnya, ditambah kualitasnya. Yang tadinya kita sholat tahajud belum terbiasa, mulai dulu dengan 2 rakaat. Misal azan subuh sekarang jam 5 kurang seperempat, maka ibu-ibu bangun setengah 5 nggak apa-apa, seperempat jam, coba bangun, latih dulu, biasakan. Bangun tengah malam berharap agar bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, sudah kita tahu. Dan menanyakan kepada para malaikatnya, siapa yang punya hajat saya penuhi, siapa yang minta tolong saya berikan, dan siapa yang beristighfar maka saya ampuni. Setiap malam itu kita bisa meeting dengan Allah, bertemu dengan Allah, dan disampaikan hajat kita gitu kan. Juga kata Nabi SAW, lazimilah sholat malam karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dipastikan kata para ulama, orang yang terbiasa sholat malam maka wajahnya akan bercahaya. Setiap orang yang bertemu dengannya merasa nyaman. Dan dipastikan juga hidupnya akan senang pada hari itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang terkaget tengah malam, kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, Allahumma gfirli. Siapa yang baca ini begitu kaget saja, belum buat apa-apa, dia baca la ilaha illallah sampai habis, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sampai habis, kemudian wa la hawla wa la quwata illa billah, tambah doa Allahumma gfirli, artinya ya Allah ampunilah saya. Maka kata Nabi SAW, diampuni semua dosanya yang lalu. Kalau dia bangun berwudu dan dia sholat, maksudnya sholat tahajud ya, maka diampuni semua dosanya yang lalu, dan diterima kalau dia berdoa, dan kalau dia sholat juga diterima sholatnya. Jadi ada fadilah dan motivasi untuk mendirikan sholat malam itu. Kalau ibu sudah terbiasa sholat 2 rakaat, sholat tahajud misalnya, atau witir, kemudian ibu coba kembangkan jadi 4 rakaat, 8 rakaat, ya. Kemudian terus ditambah dengan witirnya, kalau dilakukan sebelum tidur maka dilakukan sebelum atau setelah bangun tidur gitu kan. Minimal ibu-ibu bisa mulai dulu dengan witir setelah sholat ba'diyah isya, coba diterapkan dulu, minimal sekali. Kalau belum bisa bangun sholat malamnya, tapi kalau bisa coba diprogramkan, dibuat gitu kan. Karena itu satu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nah di bulan Ramadan pelajaran pertama adalah ada motivasi untuk mengerjakan sholat malam itu sendiri. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, untuk mendapatkan fadilah pengampunan harus diikuti dengan 2 syarat. Yang pertama keimanan, yang kedua ihtisab, mengharapkan pahalanya. Jadi dari sini pelajaran ibu-ibu sekalian, kita kalau sedang melakukan ibadah, boleh, bukan cuma boleh, malah dianjurkan ibu mengharap balasannya. Jadi ada satu pemahaman di Indonesia yang salah. Jadi disebarin sampai disyair-syairkan dalam beberapa anasyid, ya, yang sebenarnya juga ini harus diperingatkan ya, bahwasanya itu masih diperbincangkan oleh para ulama dan lebih dominan untuk dilarang gitu. Tapi mereka mengatakan, janganlah kamu sembah Allah karena ada surga, dan jangan kamu takut pada Allah karena ada neraka. Ini pemahaman yang salah sekali. Karena memang kita disuruh ibadah untuk apa? Ngejar surga. Memang kita ibadah untuk ngejar surga, ngejar apa yang Allah janjikan. Karena manusia kalau tidak dijanjikan tidak akan maksimal, gitu kan? Makanya contohnya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Al-Imran kalau tidak salah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan kejarlah apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti, ya, dan kejarlah pengampunan dari Tuhan kalian dan surga yang telah Allah janjikan.
Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Jadi memang kita disuruh kejar gitu kan. Makanya para ulama menulis buku amal-amal yang bisa membawa seseorang kepada surga. Kan ada itu. Seperti sholat malam, sedekah, sholat 5 waktu, berbakti dengan orang tua. Semua itu adalah amal-amal yang memang ditargetkan untuk mengejar surga. Sama halnya kita takut dengan neraka. Takut masuk neraka kalau berbuat kesalahan. Itu berarti kalau kita mengejar surga karena ibadah kita, karena ingin mendapatkannya, maka kita berarti beribadah karena Allah. Itu karena keimanan namanya. Dan mengharapkan pahala, ada ihtisabnya. Jadi salah kalau ibu-ibu sholat, saya sholat malam. Ya karena saya mau saja. Enggak. Emang karena saya mau pahalanya. Emang karena ada sesuatu di situ. Saya mendapatkan doa saya diterima, dosa-dosa saya diampuni. Memang ada hal-hal yang kita dapatkan. Sama sedekah, bolehkah saya sedekah dengan berharap timbal balik dari Allah? Boleh, nggak masalah. Saya membantu fakir miskin bersedekah supaya urusan saya selesai. Boleh nggak itu? Boleh. Boleh kita kan bernazar dalam Islam. Saya kalau sukses saya akan puasa. Boleh, nggak masalah, gitu kan? Makanya para sahabat itu pada saat mereka mengaplikasikan hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sadaqah itu bisa meredam murkahnya Allah, zat yang maha pengasih. Jadi mereka kadang-kadang kalau sudah melakukan satu perbuatan salah atau mereka merasa agak jauh dari Allah, mereka mencari fakir miskin bersedekah dengan niat apa? Untuk mendapatkan ya pengampunan dari Allah SWT. Jadi mengharapkan unsur timbal balik itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Sama halnya kita meninggalkan dosa apapun karena takut diazab di kuburan atau azab di neraka, itu boleh, malah dianjurin itu, malah dianjurin. Makanya kita disuruh baca tentang azab kubur itu seperti apa, membaca tentang neraka itu seperti apa. Dan sudah saya bahasakan ibu-ibu sekalian, kalau kita mau rajin ibadah maka cari tahu janjinya Allah di ibadah itu kan. Dan sudah saya bahasakan juga kalau ibu-ibu terbiasa dengan satu kebiasaan buruk melanggar hukum Allah, maka ibu-ibu juga tinggal membaca ancaman Allah di dosa itu. Ya, maka kita otomatis akan meninggalkan karena ancaman itu membuat kita masuk ke dalam api neraka nantinya. Ini pelajaran yang kedua. Agar kita bisa mendapatkan maksimal pahala, maka ikuti dengan keimanan, yakin itu perintah Allah dan mengharapkan pahalanya. Pelajaran yang ketiga adalah fadilah khusus, ya. Fadilah khusus, ya, sholat malam di bulan Ramadan. Baik, hadis 717. Ini tiga pelajaran dari hadis tadi yang kita pelajari. Yang pertama 716. Selanjutnya adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhirah min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu muttafaqun alaih. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini juga mengandung 3 manfaat yang besar. Yang pertama adalah fadilah 10 akhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar yang sudah kita tahu sama-sama. Jadi saya sering ingatkan terutama ibu-ibu ya, kalau mau belanja baju lebaran, belanjanya sebelum Ramadan. Bukan 10 akhir Ramadan gitu. Malah rame-rame ke mall. 10 akhir Ramadan bukan dihabisin di pasar, dihabisin di sejadah, membaca Al-Quran, sholat malam, berzikir, bersedekah. Ada waktu itikaf di masjid. Mestinya begitu. Kita kan di Indonesia tradisinya beda. Pertama padat sekali. Yang kedua harganya mahal, beda gitu kan. Yang ketiga buang-buang waktu puasa. Ada orang subhanallah habisin waktu puasanya di mall hanya untuk tunggu buka puasa. Kenapa nggak di rumah baca Quran gitu? Nggak bisa. Habis itu cuma waktunya. Padahal 10 akhir Ramadan itu malah fadilahnya lebih besar lagi. Bayangin kalau di sana ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, gitu kan?
1000 bulan itu, dan ulama mengatakan bermula Lailatul Qadar itu kapan? Pada saat maghrib tiba. Jadi pada saat maghrib tiba itu sudah masuk Lailatul Qadar. Kalau pas malam itu memang Lailatul Qadar itu sudah mulai terbenam matahari, masuk tuh sampai subuh. Jadi banyak orang habisin waktunya sudah masuk Lailatul Qadar. Dia pikir Lailatul Qadar nanti kalau sholat malamnya saja, tidak. Mulai dari buka puasanya sampai besok paginya. Jadi mestinya sudah pada saat itu terus kita berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah SWT. Jangan habisin waktu yang tidak perlu gitu. Kebutuhan-kebutuhan selama Ramadan, mau lebaran kan bisa dibeli sebelumnya gitu kan. Darurat sekali baru beli, kalau memang habis misalnya itu lain. Tapi saya rasa bisa kan, sudah biasa belanja bulanan gitu. Ibu-ibu nggak usah diajar masalah itu. Jadi tinggal atur saja sebulan, nggak keluar-keluar, malah lebih bagus gitu. Saya sudah Ramadan, nggak tahu mau buat apa, pengajiannya lagi libur, baca Al-Quran, khatam Al-Qurannya gitu kan. Kan bisa dikhatam Al-Qurannya. Bisa dibaca, sudah khatam baca lagi, dengar ceramah di radio, dengar kaset, banyak bisa dilakukan. Coba tingkatkan kualitas ibadahnya, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Tentu dari awal juga bisa ya, dari awal malah dianjurkan. Kalau kita bisa dari awal sudah mengencangkan ya pakaian kita, artinya di sini makna hadis. Manfaat yang kedua adalah perkataan Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi SAW di 10 akhir Ramadan mengencangkan kain sarungnya. Di sini ibarat atau bahasa ini dalam istilah orang Arab adalah memaksakan diri dalam satu kegiatan. Jadi kalau dikatakan seseorang mengencangkan kain sarungnya, kalau laki-laki itu berarti dia bekerja keras. Berarti dia sedang bekerja keras. Jadi dimaksud di sini dalam hadis adalah dia berusaha lebih memaksakan diri Rasulullah SAW dalam ibadah, dalam masalah ibadah. Kemudian dikatakan menghidupkan malamnya. Jadi di sini mengencangkan sarung ini bukan cuma hubungannya dengan sholat malam, tapi apa saja. 10 akhir Ramadan beliau lebih memaksa diri dalam masalah ibadah. Kemudian di siang hari sampai malam, malamnya juga beliau hidupkan lagi, menghidupkan malamnya. Dan membangunkan keluarganya, maksudnya membangunkan istrinya. Karena biasanya di hari-hari biasa Nabi SAW tidak selamanya membangunkan Aisyah radhiyallahu anha gitu. Makanya Aisyah mengatakan, aku pernah tidur dan pada saat aku terbangun aku temukan Nabi SAW sedang sujud di sebelahku lagi sholat malam. Nabi SAW tidak bangunin gitu kan. Nabi SAW tidak bangun. Jadi bukan rutinitas, tapi kadang-kadang dibangunin. Tapi kalau Ramadan, terutama 10 terakhir, itu beliau tidak pernah membiarkan istrinya tidur di malam hari, dibangunin untuk sholat. Dibangunin untuk sholat. Jadi faedah yang kedua adalah 10 akhir Ramadan atau di bulan Ramadan kita disuruh memaksakan diri untuk lebih banyak lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pelajarannya adalah motivasi untuk kita rame-rame beribadah. Pelajaran dari hadis ini adalah motivasi untuk rame-rame ibadah diambil daripada sabda Nabi SAW atau perkataan Aisyah, dan dia membangun keluarganya. Di sini keluarga bisa masuk istri, anak, siapa saja yang di rumah. Ya, bahkan istilah keluarga ini dipakai siapapun yang serumah dengan kita. Di antaranya pembantu, semua dibangunin, itu kan dibiasakan mereka untuk terbangun dan sholat malam. Ya, untuk bangun sholat malam. Jadi ini motivasi untuk rame-rame beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis 717. Kita masuk hadis 718. Wa anha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Thumma ataqafa azwajuhu min ba'di. Muttafaqun alaih. Dari dia, maksudnya sama Aisyah ya, radhiyallahu anha, karena hadis 717 dikatakan wa an Aisyata. Di sini dikatakan wa anha, dan juga dari dia, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW selalu beriktikaf pada 10 akhir terakhir Ramadan, dari bulan Ramadan hingga beliau wafat. Jadi selalu setiap tahun itu 10 akhir Ramadan beliau sudah keluar dari rumahnya, tinggal di masjid sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggalnya beliau. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah Nabi SAW memotivasi kita ya, dan memberikan contoh kepada kita untuk iktikaf di 10 akhir Ramadan.
Saya sarankan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu kalau misalnya ada waktu dan bisa meluangkan tentunya, tentu ini bisa sebenarnya kalau mau gitu kan. Coba cari masjid-masjid yang nyaman, yang besar, 10 akhir Ramadan. Kalau memang ada aktivitas darurat sekali, nggak bisa ditinggalin pagi siang harinya, oke habis buka puasa, udah pergi ke masjid. Bawa suami sama-sama anak-anak gitu kan, tinggal sampai sahur. Ya sehari bagus lah kalau bisa semalam dari 10 akhir Ramadan gitu kan, apalagi di malam-malam ganjilnya. Kalau bisa setiap malam bagus sekali gitu. Ya, kalau bisa setiap malam sangat bagus sekali. Itu sangat positif gitu. Kalau saya pribadi biasanya saya ke Atin ya. Kalau saya lagi tidak ada ceramah atau ini saya mengajak istri saya, anak-anak saya bawa gitu. Mereka mulai duduk sama saya, kadang-kadang ngaji, saya ceramain apa gitu, duduk sampai sahur gitu. Nah, bahkan sekarang masjid-masjid kan sudah sangat rapi gitu. Kita tinggal bayar sama mereka, disiapin sahurnya gitu. Jadi bayar berapa anggarannya, 20.000, 15.000, nanti subuh sahur sebelumnya sudah dikasih gitu. Orang yang tidak mau tidur ada kegiatannya di masjid, ada ceramah tahajud, ada ceramah terawih, macam-macam gitu. Apalagi masjidnya nyaman, bersih, besar ya. Cobalah cintakan diri dengan masjid gitu. Coba ubah pola-pola yang selama ini hanya habisin waktu tidak ada gunanya gitu. Apalagi di 10 akhir Ramadan. Tentu lebih baik lagi kalau ibu dan bapak misalnya bisa mengajak bapak atau sama-sama umroh dan tinggal di haram di Mekah, itu sangat luar biasa gitu kan. Kalau bisa umroh Ramadan itu lebih bagus lagi. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan, umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya sangat besar gitu. Cobalah hidup dalam rehab. Rehab itu seperti sebuah camp yang kita buat ya untuk ibadah. Kalau kita tidak coba ini maka tidak akan pernah bisa ada pengalaman spiritual dalam kehidupan kita. Coba dimulai, maka itu sangat baik sekali. Sehari kah, 2 hari kah gitu kan. Apalagi kalau anak-anak bisa diajak, itu sangat bagus sekali gitu. Ya. Saya melihat malah setiap kali saya lewat di sekitar Taman Mini gitu, anak saya sudah sebut, waktu Ramadan kita itikaf situ ya abad ya. Ya. Oh iya nak, ya memang di situ kita nginep waktu itu. Saya jelasin, mereka merasa nyaman dengan masjid karena dari kecil saya biasakan gitu kan. Mereka kalau mau ke masjid, walaupun saya sholat 5 waktu dekat rumah itu pada mau ikut gitu, mau ikut ke masjid. Jadi sudah tercintakan buat mereka itu, dan itu satu hal yang mahal, nggak bisa dibayar itu. Gitu kan. Jadi membiasakan anak-anak dalam ibadah, membiasakan diri kita, keluarga kita itu sangat bagus, gitu. Sangat positif. Ini diantara pelajarannya. Kita coba berusaha beriktikaf, dianjurkan. Dan iktikaf adalah mengikat diri di masjid. Dan lebih afdal sebenarnya iktikaf itu diistilahkan orang yang nginap di masjid, itu iktikaf. Orang yang nginap. Jadi pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak termasuk iktikaf kalau orang cuma duduk antara duhur asar misalnya, itu tidak dikatakan iktikaf. Karena iktikaf itu berarti dia libatkan dirinya nginap di masjid. Gitu kan, dia nginap di masjid memang semalaman. Itu maka dikatakan lebih kena dengan makna iktikafnya, gitu kan. Kalau kita misalnya memang tidak ada waktu kecuali duhur asar, gitu kan? Mungkin ibu-ibu suaminya lagi kerja, kemudian dia lagi kosong, dia ke masjid dekat rumahnya, dia duduk duhur asar, itu juga bagus, positif saja gitu kan. Itu lain lagi, itu pahalanya pahala ribat. Ribat itu mengikat diri, seakan-akan kita sedang mengikat diri di perbatasan antara umat Islam dengan orang-orang kafir gitu kan. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mengikat antara waktu sholat dengan sholat setelahnya. Gak apa-apa, gak masalah, itu bagus juga gitu kan. Bisa kita ikat diri kita. Tapi kalau bisa beriktikaf, artinya nginap, itu sangat positif, itu sangat dianjurkan. Ini pelajaran pertama ya, perintah untuk beriktikaf, tapi ini hanya berlaku di 10 akhir Ramadan. Tidak ada istilah iktikaf di awal Ramadan atau di luar Ramadan dikatakan iktikaf, karena belum pernah ada perintah dari Nabi SAW untuk beriktikaf di luar Ramadan. Bahkan ini cuma disebutkan dalam hadis 10 akhir Ramadan. Tentu iktikaf ini ada perintah-perintahnya ya. Kalau kita sudah niat iktikaf, kita nggak boleh keluar dari masjid kecuali memang hal darurat sekali. Darurat sekali. Jadi kita masuk ke masjid, memang ngikat diri. Sampai dikatakan Nabi SAW itu tidak keluar kecuali hajat darurat. Sampai beliau kadang-kadang kalaupun ingin bertemu dengan Aisyah, ya maka rumah beliau dengan masjid beliau dengan rumah Aisyah itu bersebelahan. Beliau tinggal memasukkan kepalanya dari jendela saja, gitu kan, dan Aisyah menyisirkan rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Jadi beliau tidak keluar sama sekali dari masjid, memang mengikat diri di situ, memang mengikat diri di masjid. Dan ini memang pelatihan untuk terbiasa mencintai masjid, ya, terbiasa mencintai masjid. Ini pelajaran ya, berarti iktikaf
terjadi atau diperintahkan dan Nabi SAW contohkan dan di 10 akhir Ramadan. Pelajaran yang lain dari masalah ini adalah perempuan juga dibolehkan untuk beritikaf, tapi dengan syarat seizin suaminya. Gitu kan, kalaupun suaminya ada. Karena dikatakan di sini dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam i'tikaf setelah beliau meninggal. Kata-kata di sini setelah beliau meninggal karena ulama mengatakan tetap diprioritaskan bagi istri untuk khidmah dengan suaminya karena itu wajib, gitu kan. Kalau suaminya nggak mau i'tikaf, sudah saya ada kerjaan, saya tetap di sini, saya nggak bisa ke masjid. Maksudnya saya tidak bisa nginap, gitu kan. Di masjid saya besok pagi ada kegiatan segala. Ya udah, ibu temanin, gitu kan. Itu lebih afdal dibandingkan memang ibu i'tikaf. Gitu. Tapi itu pahalanya lebih besar karena i'tikaf hukumnya sunnah, itu hukumnya wajib gitu. Tapi makanya saya bilang biasakanlah merangkul pasangan kita karena ini banyak sekali penyakit kita ya di pengajian sama hampir sama. Kita kalau sudah pengajian iman kita sudah naik gitu kan. Kita nggak pernah membahasakan itu pada pasangan kita, nggak pernah menceritakan. Minimal pulang ceritain itu apa yang kita pelajari. Saya tadi belajar ini loh, saya tadi dapat ini loh. Nggak apa-apa, masalah dia cuekin dia apa nggak apa-apa, sampein aja. Yang penting dia tahu. Subhanallah ada beberapa orang ibu-ibu di pengajian saya di tempat lain gitu. Kalau dia pulang, setiap dia pulang dia ceritain sama dia ke suaminya. Pertama suaminya cuek gitu, dianggap biasa gitu. Tapi 2 kali, 3 kali, sampai dia satu waktu dia lupa ceritain gitu. Suaminya tanya, kamu tadi belajar apa sama Ustadz Khalid gitu? Yang selama ini rupanya suami istri selalu sampaikan gitu kan, walaupun cuma 5-10 menit diringkaskan sama dia. Akhirnya penasaran dan akhirnya suaminya pun ikut di pengajian saya. Ya yang lain tentu di tempat lainnya. Maka itu pelajaran-pelajaran yang penting. Kita kalau menerapkan hukum agama dalam rumah tangga kita, harusnya kita rangkul pasangan. Ya cobalah dibahasakan sambil didoain, mudah-mudahan saja bisa bersama gitu kan. Karena sangat nyaman tuh kalau dua-duanya bisa kan. Dua-duanya sejalan gitu. Jadi kita apa yang kita lakukan, kita lagi puasa Senin Kamis, dia juga ikut puasa Senin Kamis. Itu bagus sekali, bisa nyaman. Kita lagi mau bangun sholat malam, maka dia juga bangun sholat malam. Tapi jangan seperti orang yang mimpi di siang hari, tiba-tiba mau pasangan kita seperti kita disulap, tidak pernah hadir pengajian, tiba-tiba mau jadi berubah, mau sholat tahajud, mau zikir pagi sore, nggak mungkin gitu. Ya, karena tidak mungkin iman kita bertambah kecuali dengan ilmu. Harus hadir di majelis ilmu dulu, baru imannya naik. Imannya naik, amal solehnya akan naik. Itu tangganya gitu. Gak masalah, gak masalah. Jadi terawih sama sholat tahajud sama saja. Sama saja, cuman di bulan Ramadan untuk memudahkan agar umat ini ya, minimal setahun sekali pernah tahajud, dimajuin, gitu. Dimudahin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan tarawih, lagi santai gitu. Orang nggak ngantuk, nggak apa. Habis isya kan masih ada waktu lowong. Biasanya orang ngobrol, nggak ada kegiatan, nggak ada orang kantor malam gitu kan. Nah itu memang waktu santai. Makanya dikatakan sholat tarawih, sholat yang diikuti dengan santai, dengan nyaman lah orang gitu. Maka dikerjakan. Kalau kita nggak bisa, ada kesibukan pun misalnya, ya nggak usah, nggak apa-apa. Nanti sholat tahajud. Yang penting usahakan jangan lewat malam Ramadan kecuali diikuti dengan sholat tahajud. Usahakan ada gitu. Tetap sholat malam di Ramadan jangan ketinggalan karena kalau lengkap 30 hari itu, 30 malam atau 29 malam itu kita ibadah kepada Allah, kita sholat malam dipastikan dosa-dosanya diampuni. Dipastikan dosa-dosanya diampuni. Jadi kalau nggak sempat tarawih nggak apa-apa, tahajudnya aja. Sama aja bu, nggak ada bedanya. Tarawih itu tahajud, nggak apa-apa, boleh saja, nggak masalah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tarawih, nggak, tahajudnya baik. Pokoknya istilah tarawih ini hanya sholat malam di Ramadan ya. Dan itu pun yang dikerjakan setelah sholat isya. Kalau kita sudah kerjakan tahajud, misalnya Ramadan, tapi kita kerjain di atas jam 12 malam, maka itu bukan lagi dikatakan tarawih, dikatakan qiyamul lail, ya, dikatakan tahajud juga, gitu kan? Tarawih cuma istilah sholat malam yang dikerjakan yang dimajukan antara isya sampai di awal malam, sampai sekitar jam 12 malam kita sekarang. Lewat dari itu sudah dikatakan tahajud. Pertanyaan tadi, bolehkah dikerjakan berjamaah? Kalau tarawih kan sudah jelas boleh berjamaah. Sholat malam bolehkah dikerjakan berjamaah? Boleh. Di luar Ramadan pun, tidak ada masalah.
Ya, dan cukup banyak contoh-contoh dari Nabi SAW. Nabi pernah sholat berjamaah dengan beberapa orang. Ada kalau tidak salah memang ada buku ini. Saya memang bawain hari ini banyak sekali buku-buku kecil. Tujuannya untuk bisa dijadikan referensi. Di antaranya ini. Ini keutamaan waktu dan tata cara sholat tahajud. Di sini cukup banyak dalilnya gitu kan. Keutamaan sholat tahajud itu apa, waktunya dan tata caranya lengkap. Termasuk di sini disebutkan dalil Nabi SAW berulang kali sholat berjamaah dengan beberapa orang sahabat di sholat tahajudnya. Jadi beliau sholat tahajud berjamaah, ya, boleh sendiri, boleh berjamaah, gak ada masalah. Tapi yang jelas ini buku cukup bagus ya, ringkas dan membahas segala macam di dalamnya. Dan harganya sangat murah ini, 5.000 rupiah. Saya sengaja bawain untuk bisa seperti biasa ya, kalau ibu-ibu yang punya kelebihan rezeki beli bagiin ke orang gitu, bagiin orang, bagiin kerabat. Ada cukup banyak ini, ada beberapa buku memang. Ada apa namanya? Ada juga kalau tidak salah sholat berjamaah bagi wanita. Ini hukum-hukumnya, panduan praktisnya seperti apa. Ada juga masalah ini sholat istikharah yang sering orang nanya. Ini panduan praktis caranya, ya jumlah rakaatnya, kapan waktu yang tepat, ini dijelasin ada panduannya. Ini juga ada adab-adab dalam sholat, hal-hal yang harus dilakukan. Ini lebih kepada fokus bagaimana kita harus khusyuk gitu loh. Kurang lebih begitu, ini paket-paket sholat ya. Ini bicara tentang sholat sunnah Nabi, semua sholat sunnah. Jadi duha, sholat tahajud, ya semua dibahas ini, sholat sunnahnya. Tapi ini dalil-dalilnya saja, misalnya sholat sunnah rawatib dalilnya ini, sholat duha ini dalilnya, tahajud masjid ini dalilnya gitu kan. Jadi kalau yang tadi memang khusus membahas tentang sholat tahajud, yang ini umum sholat-sholat sunnah. Kurang lebih ini ada 5-6 buku ini berhubungan dengan masalah sholat semua, masalah sholat semua. Kemudian ada buku lain yang ini masalah doa. Ini kunci pembuka, didulukan begitu ya, kunci pembuka langit, judulnya begitu. Ini khusus masalah doa saja. Oh ini agak beda, harganya sekitar 15 ribuan kalau nggak salah. Yang tadi itu yang 5 ribuan. Sebentar, saya lihat dulu. Ya kurang lebih itu masalah sholat. Kalau yang masalah rumah tangga juga ada di sini, saya lihat kemarin. Kenapa? Sudah mau khatam ya? Ya buat anak, buat cucu, buat ponakan gitu kan. Yang jelas ini ada buku-buku doa zikir untuk ibu hamil, doa dan zikir untuk ibu hamil. Kemudian ada nama-nama yang baik untuk anak, gitu kan. Buat cucu, ini ada menggapai keluarga sakinah. Kemudian ada fikih hubungan intim dalam Islam. Ada bimbingan rohani bagi orang yang sakit. Nah ini kurang lebih paket rumah tangganya gitu. Ini juga ada masalah sholat tadi ya, etika imam dan makmum. Jadi bagaimana kalau imam cuma sholat berdua sama makmumnya, bagaimana kalau lebih dari 2 orang, safnya laki-laki dan perempuan. Jadi etika makmum dan imam. Ini ada juga masih masalah rumah tangga, kalau saya haid dan nifas, juga istihadhah. Jadi kalau ibu-ibu yang biasa haid 7 hari, kemudian ternyata bulan ini saya lebih dari 7 hari, saya sudah 9 hari, 2 hari itu namanya istihadhah. Itu sudah harus mandi dan tetap sholat. Kalau ini sudah tahu kan ya, ini masalah sholat juga dan wudhu, tapi ini bergambar tata caranya gitu. Ini ada adab bertemu salam dan jabat tangan. Jadi kalau kita jabat tangan, tapi sesama jenis ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka itu diantara fadilahnya pada saat tangan kita cabut,
lepas dengan teman kita muslim dan muslim, muslimah dan muslimah, maka dosa-dosanya berguguran. Dan di sini cukup banyak hadis disebutkan gitu. Ya. Jadi ini disebutkan tentang adab-adabnya. Kemudian ini masalah terakhir, masalah takziah dan ziarah kubur. Jadi bagaimana sebenarnya hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan masalah ini. Baik, kembali kepada sholat malam tadi, sudah ya? Jadi yang tanya tadi Bu ya. Nggak masalah, yang penting intinya dia nginep. Iya, dia berusaha untuk tidur di masjid, istirahat, kemudian dia sholat malam di masjid, itu lebih pas dengan makna i'tikafnya. Jadi i'tikaf itu mengikat diri di masjid semalaman gitu loh. Kalau ada orang bisa seharian dari pagi hari ini sampai besok pagi itu lebih bagus lagi. Makanya kan hukum i'tikaf dalam Islam itu begini. I'tikaf itu kalau orang mau sempurna dari malam pertama 10 terakhir Ramadan ya, itu sampai subuhnya Idul Fitri. Itu kalau mau sempurna i'tikafnya, jadi dia tinggal di masjid sampai Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu dia sholat di masjid situ. Dia sekalian sholat di situ. Ya. Ya tentu di Indonesia agak susah, ibu-ibu mau buat kue, mau buat apa segala gitu. Ya tetap saja makin, jadi gini saya bahas, nggak masalah. Jadi intinya semampunya ya. Kalau mau lebih afdal, makanya saya baru jelasin tadi, yang paling afdal adalah ibu masuk 10 akhir Ramadan, mulai 10 terakhir Ramadan ya, malam 21 Ramadan itu sudah mulai masuk, keluarnya itu setelah sholat Idul Fitri, itu paling afdal ya. Kemudian yang kedua, masuk kapan saja, mau dari 10 akhir Ramadan misalnya malam 21 kah, malam 22 kah, malam 23, kapan saja ada waktu gitu kan. Dia masuk tapi dia mengikat diri minimal sehari. Misal dia dari hari ke-21 dia nginap, nanti sampai dia nginap malamnya, besok baru dia keluar gitu. Jadi dia mengikat diri minimal semalam. Iya, tidur di masjid. Boleh, nggak masalah. Ya, bawa sendiri. Jadi begini, kalau ibu datangnya ke masjid-masjid besar kayak Istiqlal, kayak Sunda Kelapa, kayak Atin, itu sudah kita bayar paket ke masjid itu untuk sahurnya juga bagus. Tergantung, nanti kita bayar 20-25 ribu gitu, nanti disiapin. Misalnya saya datang sama istri sama anak saya saya berlima misalnya, maka saya bayar untuk 5 orang, nanti saya akan tinggal ambil, dikasih kupon, jam habis sholat malam biasanya habis qiyamul lail jam 3:30-4 itu kita udah boleh ambil. Ya, enggak apa-apa, boleh saja, enggak masalah gitu. Walau memang kita anggap nanti kita begitu sudah sholat malam mau pulang ya silahkan. Ya, tapi lebih afdal kalau ibu mau, saya bilang tadi, adalah seharian, berarti habis sholat subuh baru pulang. Jadi habis sahur, habis sholat malam, sahur, di situ udah sholat subuh pulang ke rumah. Biasanya sih memang, makanya tepatnya 10 akhir Ramadan itu, karena memang pada saat itu anak-anak pun kalau ada yang sekolah sudah libur, gitu kan. Mungkin juga aktivitas suami sudah tidak terlalu padat seperti kalau di awal-awal Ramadan mungkin. Artinya ada waktu bisa diselingin gitu loh. Apalagi kalau menjelang Lebaran ya. Jadi mulai malam 25, malam 26, malam 27, apalagi itu memang ada Lailatul Qadar. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Jadi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, pertanyaannya ibu nih, kalau kami lagi sholat tahajud kemudian tiba-tiba terdengar azan subuh, tahajudnya dilanjutin atau enggak gitu. Jadi kalau ibu lagi sholat, lagi sementara sholat, saya lagi 1 rakaat, azan terdengar, lanjutin, nggak masalah. Selesaikan rakaat keduanya gitu kan, nggak masalah. Waktu sholat tahajud itu azan atau sholat
Bentar, satu-satu. Belum selesai saya jawab yang pertama. Jadi kalau lagi sholat, maka kita di rakaat pertama misalnya, kemudian azan subuh, lanjutin aja. Ya, lanjutin aja, nggak masalah kita lanjutin. Kalau misalnya kita belum takbir, baru 2 rakaat tahajud, ingin tahajud lagi, tapi ternyata azan terdengar, maka kalau ibu belum witir, didahulukan witir. Karena kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian sholat malamnya, kemudian dia dengar azan subuh, artinya dia belum takbir sudah azan gitu kan, maka sebagai dia menutup sholatnya dengan witir. Jadi dia prioritaskan witir dari sholat tahajudnya, kan gitu. Nah kalau misal belum sholat sama sekali, kita bangun mau niat sholat tahajud, kemudian selesai wudhu, begitu mau menghadap kiblat, tiba-tiba azan subuh, maka witir saja, nggak usah tahajud, gitu kan? Nggak usah tahajud. Ya. Kalau apa yang dibaca bebas sebenarnya sih, ya bebas saja bacaan. Tentu makin panjang makin bagus ya, makin panjang makin bagus, karena kalau kita membiasakan bangun sholat tahajud dan membiasakan baca bacaan tertentu, itu dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang sering membaca hizib, hizib itu bacaan khususnya di Al-Quran. Misal saya malam ini mau baca dari ayat 100 Al-Baqarah sampai 180 misalnya di sholat malam saya, tentu bisa ya pegang Quran. Saya sudah pernah bahasakan di sholat sunnah boleh pegang Quran. Jadi tidak inna atayna wal asri terus gitu kan. Ya. Jadi bisa pegang Quran, target. Kalau ibu terbiasa sholat malam, itu bisa khatam Quran loh. Karena mulai misalnya malam ini 8 rakaat, ibu mulai saya mau baca 20 ayat dari surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Tidak apa-apa, rakaat pertama 1-2 ayat. 2 ayat, tapi jangan juga alif lam mim Allahu Akbar ruku gitu kan. Tapi dipilihlah beberapa ayat 1 rakaat, misalnya 3-4 ayat, ya kan, kemudian kita ruku. Rakaat kedua juga begitu. Atau anggaplah dalam 2 rakaat tahajud 10 ayat. Kalau kita 8 rakaat kan gitu. Kita bisa membaca 40 ayat 1 malam kan gitu. Nah, kita tuh terus lanjutin, besok lagi begitu, lusa lagi begitu. Nanti bisa tamat Quran gitu kan, bisa khatam Quran sambil membaca ya kalau belum hafal gitu. Itu boleh, itu bagus kan gitu, positif. Kalau tidak bisa maka boleh aja baca surah-surah yang kita hafal, nggak apa-apa, nggak masalah lah, inna atayna wal asri juga nggak apa-apa. Kalau kecil bisa dipegang, kalau kecil, kalau enggak biasanya ada yang sudah dijual besi berdiri gitu, ditaruh Quran besar depan kita. Ada kok, ada yang biasa di masjid-masjid besar tuh ditaruh untuk membantu imamnya gitu kan, dia membaca dari ayat keberapa ke ayat berapa gitu. Di depan aja, di depan, di tempat sujud. Enggak, tempat sujud di depannya. Makanya pakai Quran yang lebih besar. Ini boleh, tapi kan lebih baik begini, dalam 2 rakaat itu misalnya kita baca setengah lembar, 1 rakaat setengah lembar 1 rakaat gitu kan. Itu aja Masya Allah kalau bisa setengah lembar gitu. Nanti setelah salam baru buka lembar sebelahnya lagi gitu kan. Ini begini, saya mau tanya dulu, ibu-ibu ini kalau bertanya masalah hukum apa heboh betul, dikerjain nggak ini? Masalahnya itu, oh begini Ustaz, hukumnya begini, bagaimana kalau begini gitu? Hah? Oh, alhamdulillah. Jangan tersinggung. Saya hanya menanyakan. Bagus juga kalau tersinggung sih, nggak apa-apa. Jadi supaya dikerjain gitu ya. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau kita setelah selesai tahajud, kita ingin membaca Quran, ayat apa yang paling tepat? Ada yang ngomong dengan berduh, apa yang Enggak ada anjuran khusus itu. Jadi enggak ada anjuran khusus. Tapi Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan pernah sholat gitu kan, beliau membaca surah Al-Baqarah. Tapi ini beliau melakukan ya di rakaat pertama. Kemudian di rakaat pertama juga masih lanjut lagi Al-Imran, lanjut lagi sampai surah An-Nisa baru beliau ruku, gitu kan? Itu berarti kurang lebih 5 juzan lebih gitu kan? Nah itu kalau memang bisa ya silahkan gitu. Tapi kan kalau enggak. Kalau misalnya mau baca Al-Quran, saya sarankan jalankan rutinitas Al-Quran saja. Jadi
Setiap malam itu kalau misalnya habis tahajud pun kemudian mau mengaji, lanjutin aja dari awal Al-Baqarah sampai selesai An-Nas. Begitu khatam terus kembali kan? Karena Nabi SAW memang anjurkan kita mengkhatam per 3 hari sekali, 7 hari, 5 hari sekali, 7 hari sekali, atau maksimal 40 hari dalam mengkhatam Al-Quran itu. Ada lagi? Mana yang biasa sholat malam nih? Baik, sudah ya, itu pelajaran pertama. Pelajaran pertama dari hadis 718 adalah adanya perintah beriktikaf. Pelajaran kedua, bolehnya wanita beriktikaf tapi dengan izin suaminya. Dan saya sudah berikan contoh-contoh masalah iktikaf tadi. Baik, selanjutnya adalah 719. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'taqafahu muttafaqun alaih. Dari dia, maksudnya dari Aisyah juga radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bila hendak beriktikaf, beliau sholat subuh kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Muttafaqun alaih. Jadi afdalnya itu kita mau iktikaf nih, saya mulai besok mau iktikaf dengan keluarga saya. Ya udah, besok sebelum subuh, malam itu sebelum subuh sudah masuk masjid. Sholat masjid berjamaah subuh, udah mulai iktikaf. Mulai hitung iktikaf tuh, tinggal sampai besok pagi lagi. Makanya patokannya saya bilang tadi ulama itu sampai subuh, karena adanya hadis ini gitu. Jadi subuh ke subuh misalnya, subuh ke subuh. Kalau nggak bisa pun kita bisanya habis isya, habis selesai aktivitas, kita tinggal sampai subuh. Patokannya adalah subuhnya gitu. Jadi diusahakan maksimal memang di masjid itu. Dan usahakan juga cari masjid jami' ya. Jadi iktikaf itu di masjid jami'. Masjid jami' itu maksudnya ada sholat Jumatnya. Itu namanya masjid jami'. Jadi kita kan, jadi kalau untuk laki-laki juga dia nggak perlu keluar. Jumat pun dia tinggal sholat di situ. Kalau ada orang keluar dari masjid, kemudian ada keperluan yang mendesak sekali, misal ngantar jenazah, misal dia harus ke dokter, misal seseorang pegawai harus kerja, kemudian dia keluar untuk kebutuhan-kebutuhan ini, bolehkah iktikafnya dihitung batal? Jawabannya tidak, asal memang dia darurat keluar kemudian dia kembali lagi. Ini telah disepakati oleh ulama kalau memang itu hal-hal darurat, mencari nafkah, ya, butuh periksa ke dokter karena sakit, mengantar jenazah yang harus memang dianjurkan untuk mengantar bagi laki-laki, maka itu berarti tidak ada masalah. Bagi dia tidak dihitung telah membatalkan iktikafnya. Jadi Nabi SAW mulai beriktikaf setelah sholat subuh di masjid itu, lalu kemudian beliau ke tempat yang beliau niatkan untuk iktikaf, misalnya di tiang sini, ya sudah beliau baru ke tiang itu misalnya, gitu kan? Duduk sudah berzikir, baca Quran, kalau ngantuk tidur, ya memang aktivitasnya di masjid, ya ada kamar mandi masjid kan disiapin, biasanya disiapin. Kalau masjid-masjid besar itu memang ada tempat mandi yang pakai shower, gitu kan, ada memang WC-nya dipisahin gitu. Kalau masjid-masjid besar ada, memang bahkan sekarang lagi rame ya. Alhamdulillah 10 tahun terakhir ini di Indonesia, di Jakarta luar biasa gitu. Hampir semua masjid itu mengadakan program khusus masalah iktikaf gitu. Dan sudah rapi, manajemennya sudah rapi. Kita datang, tinggal saya mau 10 hari iktikaf, anggaran sahurnya begini, anggaran buka puasanya begini. Ada juga orang bahkan yang nyumbang. Saya sekalian nyumbang untuk jemaah yang buka puasa saya ini berapa orang? 100 orang, saya 10 orang ya, dibayarin sama dia. Itu biasanya begitu. Baik, 720. Wa anha radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li haja idza kana mu'takifan muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah memasukkan kepalanya ke dalam rumah maksudnya beliau di dalam masjid. Lalu aku menyisir rambutnya dan jika beliau sedang beriktikaf. Beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk suatu keperluan yang mendesak. Muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut Imam Bukhari. Menurut Imam Bukhari. Ya? Enggak, jadi ada jadi jendela dulu digambarkan oleh para ulama, rumah Nabi SAW temboknya sama tembok masjid bersatu, bersepas, dempet. Terus ada jendela yang dibuat oleh Nabi SAW. Jendela itu kalau orang lihat udah dalam masjid. Maka beliau seringkali kalau ada hajat yang mendesak sama Aisyah kalau lagi i'tikaf, beliau cuma memasukkan kepalanya di jendela itu, udah ke dalam rumahnya gitu, udah ke dalam rumahnya.
Termasuk di sini Aisyah mengatakan Nabi SAW itu sering menjaga keharmonisan rumah tangga sampai rambut beliau pun disisirkan oleh istrinya. Jadi kebiasaan Nabi SAW memang melakukan hal tersebut. Jadi membangun harmonisnya rumah tangga dengan cara kali laki-laki juga boleh bermanja dengan suaminya, dengan istrinya gitu kan. Jadi dia memberikan kesempatan untuk disisirkan rambutnya gitu. Maka Aisyah pun mengatakan maka saya menyisirkan rambut Nabi SAW sementara Nabi nggak masuk cuma kepalanya saja gitu kan. Ini menandakan ada pelajaran-pelajaran nanti gitu kan. Pelajaran yang pertama diambil daripada hadis ini adalah bolehnya orang kalau beriktikaf gitu kan berinteraksi dengan istrinya atau istri berinteraksi dengan suaminya, tapi sebatas bukan hubungan biologis. Karena kalau orang niat iktikaf kemudian dia berhubungan biologis maka batal iktikafnya. Dianggap dia sudah tidak iktikaf, nanti dia iktikaf lagi, dia masuk lagi baru gitu. Makanya berhubungan biologis, makanya dikatakan dalam Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu minasyaitonir rajim, dan janganlah kalian gauli istri-istri kalian sementara kalian iktikaf di masjid. Jadi kalau lagi iktikaf itu tidak boleh berhubungan biologis. Memang begitu, dia azamkan begitu, dia keluarkan. Jadi 10 hari itu Nabi SAW tidak menyentuh istrinya. Pada saat beriktikaf beliau tidak menyentuh, kalaupun beliau masuk ke rumah maka hajat yang sangat mendesak sekali, perlu sekali. Ya, tidak disebutkan apa sih hajatnya, tapi yang jelas beliau ya tidak tidak masuk kecuali hajat yang mendesak sekali. Yang kedua pelajaran boleh keluar dari masjid. Tapi tadi saya bilang kalau hajat perlu ya, kayak ngantar jenazah, harus cari nafkah, berobat karena sakit, darurat, maka itu boleh. Kemudian dia kembali lagi, dia tidak tambah dengan kegiatan lain gitu, tidak mampir-mampir istilahnya. Nah kalau dia mampir lagi berarti batal itikaf pertamanya. Karena kan selama dia beritikaf itu pahalanya jalan terus, pahala itikaf. Walaupun dia keluar kan gitu. Kalau dia tiba-tiba batalin, maka batal. Berarti pada saat itu ada pahala ibadah, pahala itikaf nggak ada. Nah itikaf ini ada pahalanya sendiri tentunya, walaupun tidak disebutkan kadarnya ya, kadar pahalanya sebesar apa gitu. Ini diantara pelajaran yang besar adalah bolehnya orang keluar kalau sangat perlu ya, dan mendesak. Yang ketiga, contoh dari Nabi SAW bahwasanya itikaf itu sangat dianjurkan. Dan ini juga pelajaran bahwasanya Aisyah waktu itu tidak dipaksa oleh Nabi SAW. Aisyah di rumah. Aisyah tidak beriktikaf gitu kan, tidak beriktikaf. Jadi boleh saja gitu, nggak ada masalah. Memang yang lebih ditekankan untuk itikaf itu laki-laki. Yang ditekankan itu laki-laki karena laki-laki kan memang dia pekerjaannya di luar rumah untuk cari nafkah. Nah pada saat itu 10 tahun Ramadan umumnya begini ulama bilang manajemennya laki-laki itu di Ramadan dia harus persiapkan 20 hari pertama itu memang untuk kebutuhan 10 hari terakhir Ramadan. Yang dia tidak boleh lagi ada aktivitas. Maksudnya dunianya itu sudah nggak ada lagi diurus sama dia, urus akhiratnya saja. Perempuan yang mengurus rumah, anak-anak gitu kan memang umumnya begitu. Tapi kalau dia bisa kombinasikan semua maka sangat bagus sekali. Baik, hadis 721 wa anha qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridan wa la yashhada janaza wa la yamassu imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruju li hajatin illa lima la budda lahu minhum wa la i'tikafa illa bisawm wa la i'tikafa illa fi masjidin jami' rawahu Abu Dawud wa la ba'sa li rijalihi illa anna ar-rajiha waqfu akhiri. Aisyah juga berkata disunnahkan ya, sunnah ya itu ganti T-nya jadi H. Disunnahkan bagi orang yang beriktikaf untuk tidak menjenguk orang sakit. Jadi kalaupun ada orang sakit, tidak usah dijenguk gitu. Kecuali darurat sekali, misal kita kalau nggak pergi ke sana nggak ada yang bisa bayarin rumah sakitnya, mungkin karena orang tuanya yang masuk rumah sakit, mungkin anaknya, mungkin istrinya, kan gitu. Maka dia semestinya harus pergi. Tapi kalau enggak umum saja, oh ada teman saya, teman kamu lagi sakit, ya sudah, lagi itikaf, nggak usah keluar. Tidak melawat jenazah atau melayat, tidak menyentuh perempuan dan tidak juga, ya ini sebenarnya bukan menciumnya ya. Kata-kata yubashir ini tidak jima. Kata-kata bashir itu dalam bahasa Arab wala yubashiraha, artinya tidak menggaulinya. Ya. Jadi di sini kata-kata mencium kurang tepat. Ya. Iya mencium boleh. Makanya dalam hadis kita kan sudah pelajari kemarin di bab sholat kan, bahwasanya Nabi SAW tetap mencumbui kami, kata Aisyah radhiyallahu anha sementara beliau puasa.
Dan beliau ya adalah laki-laki yang paling bisa mengontrol hawa nafsunya. Kan itu ada hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi di sementara puasa nggak masalah gitu kan, selama dia tidak klimaks, karena kalau dia klimaks maka batal puasanya dan dia harus kena kafarah, denda. Siapa yang berhubungan biologis di puasa Ramadan, bukan malamnya ya, malam hari dibolehkan, tapi kalau lagi puasa maka puasanya batal dan dia wajib bayar kafarah. Kafarahnya itu membebaskan budak, kalau nggak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Ya 60 orang miskin. Tetap bayar utang karena dia hitung batal. Jadi orang yang berhubungan biologis sementara puasa Ramadan, ya, emang dia batalin puasanya karena itu ya. Jadi kalau misal ada orang suami istri musafir, emang dia batalin puasanya karena safar, lalu mereka berhubungan biologis itu nggak apa-apa, nggak kena kafarah. Tapi kalau dia memang dasarnya batalin karena hubungan biologis itu maka kena kafarah, gitu. Iya. Batal memang, batal. Jadi batal puasa. Nah itu berarti Ibu Dina harus tahu masalah rumah tangga masih ada yang belum jelas. Tadi katanya sudah mau expire gitu. Untung bukan Ramadan sekarang ya. Baik. Jadi di sini kata-kata itu terjemahnya dicoret aja. Jadi menciumnya itu dihapus, menggauli. Karena mencium halal, tidak ada masalah gitu kan. Bahkan orang pada saat Ramadan bangkit syahwatnya nggak apa-apa gitu kan. Selama memang laki-laki pun mengeluarkan mazi itu nggak masalah. Dan penting dia tidak klimaks, ya, tidak mengeluarkan sperma. Begitu juga perempuan tidak klimaks, maka kalau klimaks pasti batal. Kalau klimaks itu meletakkan kemaluan di kemaluan atau tidak, tetap saja batal. Tetap saja batal. Baik, jadi di sini tidak membashirnya atau menggaulinya, tidak keluar ya dari masjid untuk suatu keperluan kecuali keperluan yang sangat mendesak. Tidak boleh iktikaf kecuali dengan apa? Puasa. Berarti tidak diistilahkan iktikaf kalau di luar bulan Ramadan. Dan itu pun juga termasuk ulama bilang iktikaf itu lebih afdal, yang lebih tepat adalah 10 akhir Ramadan. Jadi yang banyak orang istilahkan ayo kita iktikaf di masjid yuk Sabtu Minggu hari weekend, itu bukan iktikaf namanya. Karena itu cuma nginap saja di masjid. Iktikaf hanya di istilah di bulan Ramadan saja gitu. Jadi pahala iktikafnya di situ di bulan Ramadan didapatkan dan 10 akhir Ramadan. Dan tidak boleh iktikaf kecuali di masjid jami'. Apa itu jami'? Dipakai sholat Jumat. Dipakai sholat 5 waktu dan dipakai sholat Jumat. Jadi kalau musola nggak masuk, langgar ya biasa orang bilang, itu juga tidak masuk. Jadi mestinya memang mesti jami', terutama bagi laki-laki. Jadi kalau hari Jumat mereka mandi di masjid, mereka sholat Jumat langsung, gitu kan. Riwayat Abu Dawud menurut pendapat yang kuat hadis ini mauquf akhirnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya banyak sekali pelajaran ya. Orang yang sedang iktikaf itu tidak boleh keluar kecuali sangat darurat. Termasuk di dalamnya tidak boleh menjenguk orang sakit, tidak perlu mengantar jenazah, ya, atau melayat orang mati, kecuali darurat. Misal jenazahnya lagi disolatin, nggak ada yang antar, sedikit gitu kan, atau kuburannya dekat dengan masjid, masih bisa seorang laki-laki untuk mengantarnya, kemudian dia kembali lagi, itu nggak masalah. Ya, tapi di sini jelas tidak boleh keluar kecuali darurat sekali. Yang kedua, tidak boleh ya, dia menggauli istrinya. Ini jelas ya, pasangan halal nggak boleh, apalagi yang tidak halal gitu. Ini malah berbahaya. Kemudian ini pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua, tidak ada iktikaf kecuali dihubungkan dengan puasa Ramadan. Ini pelajaran kedua ya, iktikaf tidak boleh kecuali dengan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah iktikaf diadakan di masjid jami'. Baik, hadis 722, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsi. Rawahu Daraqutni wal Hakim wal Raji waqfuhu aidan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang beriktikaf
kecuali ia mewajibkan atas dirinya sendiri. Riwayat riwayat Darul Qutni dan Hakim, hadis mauquf menurut pendapat yang kuat ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang beriktikaf kecuali ia mewajibkan atas dirinya sendiri. Maksudnya bukan kecuali atas dia wajibkan dirinya, kecuali yang diwajibkan atas dia. Kecuali yang diwajibkan atas dia. Maksudnya puasa Ramadan. Jadi dimaksud dengan hadis adalah tidak ada iktikaf kecuali bagi orang yang puasa wajib gitu. Itu yang dimaksudkan. Ya, jadi misalnya ibu lagi puasa Senin Kamis, terus malamnya mau iktikaf, nggak ada itu, nggak dipakai istilah iktikaf. Nah, jadi hanya puasa wajib, maksudnya puasa Ramadan itu yang dimaksud. Lah iya, jadi baik. Jadi tidak ada ya iktikaf, kalau mau terjemahan tepatnya ya, tidak ada iktikaf kecuali bagi orang yang wajib atasnya puasa. Tidak ada iktikaf kecuali orang yang diwajibkan atasnya puasa. Iya. Puasa wajibnya Ramadan maksudnya, karena dihubungkan hadis satu sama yang lainnya. Jadi Nabi SAW beriktikaf itu di bulan Ramadan. Atasnya puasa wajib atau diwajibkan atasnya puasa. Sudah ya? Baik, hadis ini sebenarnya menguatkan hadis yang sebelumnya, yaitu orang yang beriktikaf dihubungkan dengan masalah puasa yang wajib, yaitu Ramadan. 723 Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru lailatal qadri fil manam fi sab'il awakhir wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ura ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beberapa sahabat Nabi SAW melihat Lailatul Qadar dalam mimpi pada 7 malam terakhir Ramadan. Lalu jadi mulai malam 23 sampai malam akhir. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku ditunjukkan kebenaran mimpi kalian. Telah sepakat pada malam 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang mencarinya Lailatul Qadar, hendaklah ia mencari pada 7 malam terakhir. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya seseorang bisa dilihatkan oleh Allah Lailatul Qadar dalam mimpinya. Bagaimana Allahu alam, tapi yang jelas semua maknanya kata ulama positif. Misal ada orang melihat bulan yang terang. Ya, seperti Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku pernah tidur di malam 27. Kemudian seketika, jadi waktu itu beliau lagi tidur, beliau mimpi ya melihat bulan yang terang. Dia bilang waktu saya bangun, ya kebetulan atap rumah beliau itu dulunya dari pelapa-pelapa kurma, jadi ada celah-celah kan, atap-atap itu. Jadi ada cahaya bulan yang masuk dari celah-celah itu menerangi wajahnya, gitu. Dia lihat pas bulan lagi di atas matanya gitu, dari atap rumah dia dari pelapa kurma itu. Maka dia mengatakan, aku tahu ini adalah Lailatul Qadar, maka aku pun bangun. Sebenarnya Lailatul Qadar itu kan semua kita akan dapat ya, tidak ada orang yang tidak dapat. Tapi siapa yang dapat taufik beribadah? Karena malam itu kan mesti semua orang lalui, orang kafir pun lalui, gitu kan? Semua orang tidak kemana-mana Lailatul Qadar itu. Cuman memang ada orang yang dapat taufik, memang Allah kasih taufiknya, Allah kasih kemudahan dia untuk bisa mengerjakan ibadah pada malam itu. Misal dia tidak mengantuk, misal dia terbangun, misal dia ada semangat lah rame-rame sama teman-temannya buat program, apa ya Allah kasih taufik lah, ya Allah mudahin buat dia gitu. Sampai subuh.
hatta matla'il fajr. Kan gitu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi dia terus malaikat itu akan membawa berkah dari langit sampai matla'il fajr, itu maksudnya munculnya fajar untuk subuh. Ya, kalau bisa nggak tidur bagus, positif sekali. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bukan berarti tidak boleh tidur. Tidur aja nggak masalah. Kalau itikaf di masjid tidur aja. Kalau saya malah anjurkan, kalau saya biasa anjurkan begitu mau itikaf, misalnya malam 25 saya mau itikaf, kita baru bisa masuk masjid habis isya misalnya. Habis sholat tarawih tidur aja, nggak apa-apa. Jam 12, kita tidur 3 jam, 2 jam, 4 jam tidur, udah jam 12, jam 1 bangun. Mulailah kita aktivitas ibadah gitu loh. Sholat malamnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, berdoa kepada Allah, terus sampai subuh. Karena kan juga nanti akan ada aktivitas sahur lagi kan gitu. Biasanya ada orang sholat malamnya setengah jam, sahurnya 2 jam gitu. Nah, ini harus dibalik, 2 jam sholat malamnya, makannya setengah jam gitu. Karena kadang-kadang syaitan itu membuat kita memilih perbuatan yang mufaddal dari afdal. Sahur memang dianjurkan gitu kan. Tapi kalau dipertemukan sahur dengan sholat malam, ya lebih afdal sholat malam pastinya gitu. Tapi itu hati-hati, harus lebih hati-hati. Yang paling penting bagi saya ibu-ibu, belanjanya jangan 10 terakhir Ramadan gitu. Jadi isi ibadah gitu. Beli baju sebelum Ramadan, jahit juga sebelum Ramadan. Apa deh alasannya semua gitu. Baik, pelajaran pertama adalah bisa saja orang itu lihat dalam mimpinya. Sebagaimana para sahabat, mereka ada beberapa orang yang mimpi melihat itu. Dan tepatnya waktu itu kebetulan di malam 7 hari sebelum di malam 23. Malam 23 gitu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil. Ya. Dan kebetulan pada hadis ini dijelaskan, ya, para sahabat melihatnya di malam 23. Di malam 23. Ada sebagian ulama yang berijtihad, berusaha untuk memberikan ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu. Jadi mereka yang paling kuat sebenarnya, yang paling dekat dengan kebenaran itu pendapat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu kalau dia lagi musim hujan, dia tidak hujan. Kan gitu. Jadi dia kalau hujan, lagi musim hujan lebat, dia tidak hujan pada malam itu. Gitu. Tapi kalau dia memang musim panas, gitu kan, malah bisa saja dia hujan, bisa saja hujan. Tapi biasanya hujannya itu hujan rahmah, hujannya gerimis, gitu kan. Itu sering kali terjadi kok di malam-malam terakhir Ramadan itu ada saja malam begitu ya. Kalau lagi musim panas atau memang sebaliknya, memang udaranya tidak panas dan memang terang sekali bintang-bintang di langit. Intinya tidak usah fokus pada malam tertentu ibu-ibu sekalian. Yang penting kita kejar di 10 akhir Ramadan. Dengan kita kejar di 10 akhir Ramadan, usahakan maksimalkan untuk mengejar itu. Karena itu sama dengan 1000 bulan loh. Lebih baik dari 1000 bulan ya, atau 83 tahun plus 4 bulan. Itu umur kita aja belum tentu sampai itu gitu. Nah, itu kalau kita ibadah, misal ibu-ibu gini, subhanallah saja baca 1 kali pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan. Loh enggak, kalau ini contoh bagaimana setiap jenis ibadah yang dikerjakan di Lailatul Qadar itu semua jenisnya dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita cuma subhanallah saja, itu sama dengan subhanallah 1000 bulan kita baca. 1 kali baca ya. Kalau kita baca 100 kali, berarti sama dengan 100 kali 1000 bulan gitu. Itu kan pahalanya besar sekali. Bagaimana dengan sedekah, bagaimana dengan sholat malam, bagaimana dengan ini, dan banyak sekali lah ibadah yang bisa dikerjain gitu. Termasuk ibu-ibu juga yang berhalangan, tidak apa-apa. Lakukan semua ibadah yang tidak dilarang. Kan yang tidak boleh orang haid apa? Puasa, sholat, dan baik, tawaf kalau lagi di Saudi ya, kalau lagi umroh. Tapi kalau di Indonesia, menyentuh fisik Al-Quran, kan gitu. Tapi kalau wudhu sebelum tidur, berbanyak zikir, mengulangi hafalan, bersedekah, telepon silaturahim, tanya keluarga yang sedang sakit, orang tua yang jauh, karena semua itu pahala. Kerjakan semua ibadah yang tidak dilarang gitu kan. Yang dilarang saja yang tinggalkan. Oh tidak puasa iya. Jangan banyak ibu-ibu yang haid semuanya ditinggalin, semua ibadah. Enggak zikir pagi, enggak wudhu sebelum tidur, enggak bersedekah, enggak ada ibadah, duduk aja di rumah. Itu malah kosong, enggak boleh. Mesti yang dilarang saja gitu kan, yang ditinggalkan. Baik.
Jadi bisa terjadi di malam-malam 10 terakhir Ramadan gitu. Dan di sini hadis ini Nabi SAW menekankan karena pada saat itu terjadi mimpi sahabat di malam 23, maka Nabi mengatakan mulai sekarang kejarlah di 7 akhir. Pada saat itu ya. Tapi hadis ini tidak difahami bahwasanya Lailatul Qadar tidak terjadi di malam 21 karena ada hadis lain yang berbunyi kejarlah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan dan kejarlah di malam-malam ganjilnya. Berarti malam 21 bisa masuk gitu kan. Hadis ini difahami karena kebetulan waktu itu sahabat lagi ribut gitu kan. Karena banyak yang mimpi waktu puasa ke-22 malamnya 23 gitu kan, mereka mimpi kayaknya nanti malam Lailatul Qadar nih karena saya mimpi. Satu lagi datang mengatakan saya mimpi, satu lagi datang mengatakan saya mimpi. Jadi banyak rame-rame mengatakan mimpi. Maka kata Nabi SAW, kejarlah di 7 hari tersisa kalian ini gitu. Tapi bukan berarti cuma 7 hari itu saja yang kita disuruh kejar. Karena ada hadis lain saya bilang 10 akhir Ramadan. Juga hadis yang pertama yang kita bahas tadi Aisyah ya, yang berkata Allah kalau Nabi SAW kalau tiba 10 akhir Ramadan lebih mengencangkan ikatan sarungnya gitu kan, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan 10 akhir Ramadan semuanya masuk, kita disuruh kejar gitu. Kemudian sering kali terjadi Lailatul Qadar itu di malam 27, paling sering terjadi malam 27, tapi bukan berarti malam 27 ya. Sebagian masjid di Indonesia biasanya malam 27 mereka rame-rame i'tikaf. Kalau malam genap mereka kosong masjidnya gitu kan. Sedikit yang datang. Itu kita Allahu alam ya, kita sebenarnya kalau saya lebih mengatakan belum tentu juga ya. Karena malam ganjil itu di tempat kita misalnya. Bisa saja tempat lain memang mungkin kita selesai ya. Misal gini, Indonesia sama Saudi aja deh. Selisihnya berapa? 4 jam kan. Kalau kita sudah tiba subuh di Indonesia, anggap malam 27 misalnya, tiba subuh malam 27. Baik, kita anggap Lailatul Qadar kan sudah habis di Indonesia. Pikiran kita, ulama mengatakan belum tentu. Karena waktu itu masih jam 2 waktu Saudi. Kalau jam 6 waktu Indonesia subuh misalnya pagi, itu masih jauh jam 2. Dan kalau kita sudah tiba duhur pun, atau kita tiba jam-jam 10 pagi, itu baru mereka selesai Lailatul Qadarnya. Belum negara yang lain. Kayak Mesir itu beda 6 jam. Mesir beda 6 jam, sampai 5 jam, 6 jam. Negara-negara yang di belakangnya lagi, itu bisa sampai 8 jam selisihnya, bisa sampai berapa. Jadi bisa saja Lailatul Qadar itu masih terus saja ada berkahnya. Kita nggak pernah tahu gitu. Maka jangan haramkan diri kita dari masalah-masalah seperti ini gitu. Hadis 724 menjelaskan masalah tadi Lailatul Qadar terjadi di malam 27 itu. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadar lailatu 27 rawahu Abu Dawud wal Raji waqfu wa qad ikhtulifa fi ta'yinha ala 40 qawlan awradtuha fi Fathul Bari. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya Nabi SAW bersabda Lailatul Qadar malam 27. Riwayat Abu Dawud dan menurut pendapat yang kuat ia adalah mauquf. Mauquf itu maksudnya cuma sampai pada sahabat saja. Ada 40 pendapat yang berselisih tentang penetapannya yang saya paparkan dalam kitab Fathul Bari. Karena kan ini Ibnu Hajar menulis buku juga ya. Sahih Bukhari itu ditulis juga oleh beliau, gitu kan. Sahih Bukhari dilengkapkan dengan istilah buku Fathul Bari. Baik, kalau tiba Lailatul Qadar, kita tutup dengan hadis ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita ucapkan. Kalau kita lakukan sih banyak. Ya. Itulah yang disebutkan hadis 725. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in amiltu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni rawahu al-khamsa ghaira Abi Dawud wa sahahu Tirmidzi wal Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata wahai Rasulullah bagaimana jika aku tahu suatu malam adalah Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca pada malam tersebut? Perhatikan, pertanyaan Aisyah adalah apa yang aku baca, bukan apa yang aku buat ya. Karena perbuatan semua disuruh gitu kan. Membaca Al-Quran, sholat malam banyak.
Aisyah sudah paham itu radhiyallahu anha. Aisyah cuma ingin tahu yang saya ucapin nih, kalau saya mau berdoa apa yang saya ucapin. Jadi bukan berarti semalam suntuk kita cuma ucapin ini, enggak. Tapi banyak ibadah. Cuman yang ditanya kalau saya lagi mau berdoa, apa yang saya ucapin. Maka kata Nabi SAW, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, artinya Allah sungguhnya engkau maha pengampun, engkau menyukai ampunan maka ampunilah aku. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Abu Dawud. Hadis sahih menurut Tirmidzi dan Hakim. Baik, dari hadis ini banyak sekali pelajaran. Di antaranya setiap muslim dan muslimah harusnya menjaga Lailatul Qadar, sebagaimana Aisyah saking ya luar biasanya ingin menjaga sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah kalau saya dapat Lailatul Qadar, artinya beliau selalu mau ngejar. Ya, kalaupun pas Lailatul Qadar ya Rasulullah, apa yang saya ucapin? Jadi motivasi untuk setiap muslim dan muslimah menjaga itu. Ibu-ibu pun di rumah tetap jaga Lailatul Qadar. Ingat, jangan sibukkan diri lagi dengan acara televisi. Ya. Ini 10 terakhir Ramadan. Mohon maaf saya bahasakan, karena kita di Indonesia makin gencar, makin dekat Lebaran makin gila acaranya, gitu kan? Yang tidak masuk di akal, gitu. Jadi lebih baik dijauhi. Kalau perlu 10 terakhir Ramadan matiin, gitu kan? Nggak ada TV. Emang harus begitu, nggak bisa nggak. Kalau kita nggak paksain diri nggak bakal bisa. Gitu. Coba latih, kemudian sibukkan diri dengan ibadah. Subhanallah, sebagaimana orang sedang nonton sesuatu itu punya kenikmatan, orang kalau mengalihkan kenikmatan itu, potensi itu kepada membaca Al-Quran, kepada zikir, kepada sholat, sujud dengan Allah berdoa, maka dia akan rasakan kenikmatan, gitu kan? Coba 10 hari itu diisi dengan ibadah, itu luar biasa. Nanti kita akan rasakan nikmatnya nanti. Setelah Ramadan pun kita ingin mengerjakan lagi. Sama lah kalau ibu-ibu dan bapak sekarang kalau misalnya lagi pergi umroh misalnya kan gitu, kalau kita pulang rasanya beda gitu kan, karena di sana nggak nonton TV pun nggak pernah. Kalaupun kita putar di hotel, paling di yang Mekah juga orang lagi tawaf, orang lagi sholat di Masjid Nabawi gitu kan. 10 hari itu betul-betul padat terisi dengan ibadah, dan itu kenikmatannya luar biasa gitu. Saya kemarin waktu baru balik ini dibahas teman sekamar saya, salah satu jemaah saya di Masjid Al Azhar, dia bilang, Ustadz saya pulang ini terus saya sholat di Masjid Kalibata, saya ngerasa jauh sekali ya gitu antara Masjid Haram sama Masjid Nabawi. Gimana mengimbangi ini? Lalu saya bahasakan, ya yang paling penting ambil pelajarannya. Kalau fadilah masjid memang nggak bisa dibandingkan, gitu kan? Cuma ambil pelajarannya. Apa yang dirasakan kenikmatan pada saat di sana? Karena kita tiap hari sholat tahajud, jaga on time sholat di masjid, ya kan, kita sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat apa saja kita jaga, gitu kan? Kenapa saya fadilahnya? Mestinya yang kita harus ambil pelajaran adalah kenikmatan ibadahnya itu dalam hati, kenikmatan imannya. Itu terapin juga di Indonesia. Di Indonesia juga sama, tinggal dipraktekin saja sebenarnya. Kalau ada lebih rezeki lagi ya silahkan lakukan lagi gitu kan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa ini? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sederhana kan kalau kita lihat maknanya. Ya Allah, kau maha pengampun, kau suka mengampuni, ampunilah aku. Kenapa enggak minta surga? Kenapa enggak minta jauh dari neraka? Kenapa bukan itu yang Nabi ajarin? Kenapa enggak minta, kenapa Nabi SAW tidak ajarkan supaya dipanjangin umur misalnya, diluaskan rezeki? Kenapa minta pengampunan? Ternyata ada rincian ibu-ibu sekalian. Jadi ada dalam ayat Al-Quran dikatakan, saya lupa ayatnya ayat berapa ya, tapi yufraku kullu amrin hakim. Artinya gini, di malam Lailatul Qadar itu di mana Allah menentukan apapun ya untuk 1 tahun ke depan. Jadi 1 tahun ke depan itu penentuannya di Lailatul Qadar. Apa saja yang akan terjadi, apa kebaikan, keburukan, semua itu di Lailatul Qadar. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah ampunilah saya di Lailatul Qadar, itu maksudnya kita minta diampuni sampai setahun penuh. Semua kebaikan-kebaikan kita minta, semua keburukan kita dijauhkan. Jadi makna kalimat doa ini besar sekali memang. Sederhana tapi mengandung makna yang sangat besar. Karena memang pada saat itu penentuan takdir setahun ke depan. Itu Lailatul Qadar. Makanya kita minta diampuni sama Allah sebelum kita kerjain malah. Sebelum kita kerjakan. Jadi kalaupun kita kerjakan maka diampuni oleh Allah SWT. Kalau kita kurang dalam ibadah, Allah juga ampuni kekurangan tersebut. Jadi ini bobot doa ini sangat besar sekali, asal kita memahami maknanya gitu. Asal kita memahami maknanya.
Ada juga sebagian ulama mengatakan ditambah, maksudnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sampai saya ya Allah gitu kan, selama ini telah berbuat dosa-dosa banyak, maka malam ini aku minta kau bersihkan semua ya Allah dosa-dosa itu. Jadi kata-kata innaka afuwun tuhibbul afwa, ya kamu pengampun dan kamu suka pengampunan itu, artinya semua kesalahanku yang lalu maafin ya Allah, gitu kan? Kesalahan yang akan datang pun dimaafin. Jadi permintaan pemaafan ini luar biasa gitu. Tentu meminta agar dimaafkan dari kesalahan. Kalau dalam bobot agama kita, saya pernah kasih contoh kan ibu-ibu kalau masih ingat, ada timbangan amal soleh, ada timbangan dosa kan. Kalau kita dimaafkan dosa-dosa kita oleh Allah SWT di Lailatul Qadar itu, bersih dosanya misalnya, tiba-tiba timbangan iman, amal soleh kita sama dosa ini langsung tidak balance kan. Otomatis dosa kita bersih, amal soleh kita naik. Nah pada saat naik, yang saya bilang timbangan dosa dan amal soleh ini naik karena dosanya diampuni, maka rate khusyuknya naik. Tiba-tiba kita jadi khusyuk sholat, kita jadi suka mau mengaji, kita jadi nyaman tutup aurat karena pahalanya lagi naik. Nah salah satu cara untuk naik pahala, ibadah ada dan ini dosanya habis. Kalau bisa diampuni bagus, kalau minimal ditutup kerannya supaya nggak terulang lagi dosa-dosa itu. Nah ini di Lailatul Qadar diampuni dosa yang lalu. Apalagi kalau kita ucapkan kalimat ini, artinya Allah semua dosaku habisin. Otomatis rate pahalanya naik, gitu kan? Kemudian rate khusyuknya juga bisa naik. Jadi yang dimaksud dengan doa ini, jadi doa ini sebenarnya bobotnya sangat besar. Jangan dianggap remeh ya. Termasuk kata ulama, ya, hal yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin dan mukminah tidak boleh menganggap remeh apa yang Nabi SAW ajarkan. Seperti misal, dikatakan dalam hadis Nabi SAW beristighfar 70 sampai 100 kali per hari. Jangan ibu bilang, oh 100, saya bisa 1000. Nggak usah gitu. Kalau memang pun sampai kita mau baca atau bisa baca sampai lebih dari 100, nggak usah olok-olok Nabi SAW. Gitu kan? Karena yang ditargetkan adalah kualitasnya dan rutinitasnya. 100 kali tapi berbobot astagfirullah wa atubu ilai, astagfirullah, bukan astagfirullah gitu kan. Jadi hilang, nggak ada sama sekali, nggak nyambung. Tapi kualitasnya dan rutinitasnya. Ada orang istighfar satu hari ini 1000 kali, besok sama sekali 1 kali pun tidak, kan gitu. Atau mungkin dia baca hari ini 70 kali, 100 kali, besok belum tentu, lusa belum tentu. Itu kan kita sudah tahu sama-sama. Mungkin kadang-kadang zikir pagi sore terlepas gitu. Itu kan bisa saja terlepas, lewat. Oh sudah lewat asar belum baca pagi. Begitulah syaitan menggoda kita. Yang penting adalah rutinitasnya. Makanya jangan anggap remeh. Tetap ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terakhir pertanyaannya adalah, bolehkah doa ini dibaca selain Lailatul Qadar? Ya, maka ulama mengatakan boleh saja, tidak ada masalah. Ya, karena doa ini dianjurkan oleh Nabi SAW di Lailatul Qadar, berarti juga boleh dibaca di hari-hari lain gitu. Ya, boleh dibaca di hari-hari lain. Jadi boleh saja kita lagi di mobil mengucapkan kalimat yang sama gitu kan. Karena ini memang kalimat pasti dipilih oleh Nabi SAW karena perintah dari Allah dan karena Allah mencintai kalimat tersebut. Ya, kita memuji-muji Allah karena Dia suka mengampuni, maka ampunilah semua kesalahan yang sudah dikerjakan atau yang belum dikerjakan. Allahu a'lam. Baik, sampai sini Ibu sekalian. Insya Allah kita lanjut lagi pertemuan nanti dengan hadis 726 tentang perginya ke Masjid Haram. Oh mohon maaf, tinggal satu hadis ya. Saya selesaikan 726. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashuddur rihala illa ilah ya. Ada ilahnya itu bahasa Arabnya, tolong ditambah. Saya ulangi, la tashuddur rihalu, lihat ya, illa ilah, ada ilahnya, ila thalathati masajid. Ya ada ilahnya, illa itu kecuali, ila itu ke. Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hada wa Masjidil Aqsa muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tidak ada perjalanan kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Qudsi dan Masjidil Aqsa muttafaqun alaih. Dilihat di situ footnote nomor 2 dikatakan rihal adalah jamak daripada rihlah. Rihlah itu maksudnya perjalanan ya, yaitu jenis pelana yang dipasang pada unta. Syaddur rihal bahasa kiasan bagi perjalanan karena orang yang bepergian lazimnya senantiasa menggunakannya. Namun hukum larangan dalam hadis ini berlaku pula bagi perjalanan yang tidak disertai dengan mengikat rihal.
seperti bepergian dengan kereta api dan mobil. Ma'an hadis ini adalah tidak halal bagi seseorang memprioritaskan suatu tempat untuk ibadah sehingga dengan sengaja yang mendatanginya dengan keyakinan akan mendapatkan tambahan pahala kecuali ketiga masjid tadi. Jadi maksudnya adalah, boleh nggak saya datang ke Istiqlal mau sholat? Bolehkah saya datang ke Masjid Agung Surabaya? Boleh, nggak masalah. Tapi niatnya misalnya, oh karena mau lihat masjidnya, oh kebetulan lewat, nggak ada masalah. Tapi jangan menganggap ada fadilahnya, ada fadilah lebih, nggak ada. Yang ada cuma di 3 masjid ini. Masjid Aqsa, Masjid Haram di Mekah yang 100.000 pahalanya, Masjid Nabawi yang 1.000, dan Masjid Aqsa ada beberapa athar yang mengatakan 500 pahalanya. Jadi hanya 3 ini yang boleh kita memang sengaja datang gitu loh, untuk mengejar fadilah ya, untuk mengejar fadilah. Tapi kalau masjid-masjid lain kita boleh datang tapi tidak ada fadilah khusus. Artinya ibu sholat di masjid dekat rumah dengan sholat Istiqlal sama aja, pahalanya nggak ada bedanya. Nah ini bedanya kalau ketiga masjid ini gitu. Baik, nanti kita tinggal masuk ke kitab haji berarti ya. Nanti masalah puasa sudah selesai, alhamdulillah. Baik, mungkin sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan ilmu buat kita. Seperti biasa, kalau ibu-ibu ada yang mau buku ini nanti tinggal datang ke saya. Mau berapa biji nanti saya siapin, kebetulan sudah saya bawa gitu. Kemudian juga saya masih mengajak ibu-ibu untuk wakaf yang saya pernah sampaikan masalah kamera. Jadi ceramah kita ini selalu setiap kali diceramah seperti ya. Jadi seperti ibu biasa sudah lihat di belakang ada kamera kita. Ini dimanapun saya ceramah diikuti oleh Mas Winarto, gitu kan. Kemudian setelah selesai di shooting, apa yang kita pelajari hari ini ibu tinggal lihat di web saya, langsung diedit, langsung di upload, gitu kan, dimasukkan. Dan siapapun boleh mendownload. Alhamdulillah kalau ibu-ibu lihat web kita itu atau di YouTube, ceramah saya termasuk bisa sampai ribuan, 15.000 orang yang sudah ngambil dan seterusnya. Itu cukup banyak, pahalanya besar sekali, dan itu kita berikan gratis gitu. Nah sekarang program kamera kita ini lagi ada, kita mau memperbarui kameranya dan butuh dana sekitar berapa kemarin, 28 ya Mas Winarto ya, 28 juta ya kemarin totalnya di proposal ya, sekitar 28. Dana yang terkumpul sekarang 17,5 juta. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau partisipasi, misalnya 500.000, 200.000, 1 juta terserah, itu silakan. Pokoknya sudah ada 17,5 dari 28 itu yang sudah masuk untuk sumbangan ini. Begitu pula dengan masalah kemarin alhamdulillah yang masuk sumbangan waktu masih banjir, sudah kita alokasikan semua ya, bantuan-bantuan alat-alat sholatnya sudah terjalankan semua. Dan yang terakhir masalah tanah wakaf juga di Makassar masih terbuka, sudah terbangun semua alhamdulillah bangunannya umumnya ya. Terakhir masjid sudah ada dapat sumbangan 400 juta sudah terbangun, tinggal masalah pembebasan tanah yang 100.000 masih terbuka. Mungkin itu dulu, kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk di bab i'tikaf ya. Baik, kita langsung masuk di halaman 273, bab i'tikaf dan ibadah di bulan Ramadan. Hadis 716 saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah Ramadan karena iman dan mengharap ridhonya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat atau yang telah lalu. Di sini sebenarnya terjemahan yang lebih tepat bukan cuma melakukan ibadah, tapi mendirikan malamnya.
Jadi man qama Ramadan itu lebih tepat makna terjemahannya adalah yang melakukan sholat malam atau yang kita kenal dengan tarawih. Siapa yang mengerjakan ibadah atau sholat malam Ramadan dengan keimanan, yakin itu perintah dari Allah dan juga mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ada 3 pelajaran besar dari hadis ini. Yang pertama adalah adanya motivasi mendirikan Ramadan dengan sholat malam. Ini yang pertama. Dan kita sudah tahu sama-sama dikerjakan di waktu tarawih, waktu istirahat. Jadi tarawih itu adalah waktu di mana seseorang beristirahat antara Isya, habis sholat ba'diyah Isya sampai menjelang tengah malam. Jadi itu dikerjakan. Boleh juga kalau seseorang mengerjakan sholat tahajud. Kalau tarawih itu adalah sholat malam yang dimajukan. Kalau sholat tahajud tetap seperti biasa dikerjakan, afdalnya di sepertiga malam. Dua-duanya boleh, gak masalah. Yang penting usahakan di bulan Ramadan tidak ketinggalan sholat tahajudnya itu. Tarawih juga sama, sekali lagi tahajud yang dimajukan dan diambil di waktu raha, di waktu orang lagi santai, setelah ba'diyah Isya sampai menjelang awal malam, sampai kurang lebih jam 12 malam waktu kita. Itu juga sama sholat malam, tapi intinya saya katakan tadi dianjurkan tidak ketinggalan sholat malam di bulan Ramadan. Siapa yang mengerjakan sholat malam Ramadan itu dengan keimanan berharap pahala, dengan keimanan yakin perintah Allah dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi pelajaran pertama ada motivasi mendirikan malam Ramadan. Dan sudah saya bahasakan juga dulu pernah waktu membahas tentang dahsyatnya Ramadan. Kalau ibu-ibu masih ingat, saya mengatakan Ramadan adalah bulan pelatihan di mana kita dilatih oleh Allah untuk terbiasa mengerjakan ibadah-ibadah tertentu, terutama puasa dan sholat malam. Kita dilatih sebulan penuh itu untuk mengikuti sholat malam, rangkaiannya dengan puasanya. Nanti kalau tambahan-tambahannya seperti membaca Al-Quran, berzikir itu tambahannya. Tapi yang difokuskan adalah puasanya dan sholat malamnya. Dan ini agar kita terbiasa nanti setelah Idul Fitri selama setahun penuh mengerjakan juga sholat malam dan juga mengerjakan puasa. Sholat malam ini adalah ibadah yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, sholat yang didirikan di malam hari. Semua orang yang mendirikan sholat tahajud, sholat malam, dan dia rutinkan, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Yang terjemahannya, sebarkanlah salam di antara kalian, sesama muslim, kenal atau tidak kenal sebarin salam. Berikanlah makan kepada orang-orang, lanjutkanlah hubungan silaturahim, dan yang terakhir sholatlah pada malam hari sewaktu orang sedang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Jadi ada jaminan orang yang sholat malam itu mendapatkan surga. Dan saya bahasakan sering kali, ibu-ibu sekalian, kita perlu melatih diri memang, dan harus seorang muslim itu berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya. Tidak selamanya stuck di satu tempat gitu. Jadi kalau ibu-ibu sudah biasa sholat 5 waktu on time, begitu azan langsung sholat, baik, kembangin lagi dengan cara sholat qobliyah dan ba'diyahnya dijaga. Kalau sudah bagus, kembangin lagi dengan cara tadinya kita sholat cuman baca subhana rabbil azim sekali atau 3 kali saja, sekali wajib 3 kali sunnah, dikembangin menjadi 5 kali, 7 kali bacaan, karena sunnahnya dibaca sampai 10 atau 11 kali, lebih lama rukuknya misalnya, ditambah kualitasnya. Yang tadinya kita sholat tahajud belum terbiasa, mulai dulu dengan 2 rakaat. Misal azan subuh sekarang jam 5 kurang seperempat, maka ibu-ibu bangun setengah 5 nggak apa-apa, seperempat jam, coba bangun, latih dulu, biasakan. Bangun tengah malam berharap agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, sudah kita tahu.
dan menanyakan kepada para malaikatnya, siapa yang punya hajat saya penuhi, siapa yang minta tolong saya berikan, dan siapa yang beristighfar maka saya ampuni. Setiap malam itu kita bisa meeting dengan Allah, bertemu dengan Allah dan disampaikan hajat kita gitu kan. Juga kata Nabi SAW, lazimilah sholat malam karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dipastikan kata para ulama, orang yang terbiasa sholat malam maka wajahnya akan bercahaya. Setiap orang yang bertemu dengannya merasa nyaman, dan dipastikan juga hidupnya akan senang pada hari itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang terkaget tengah malam kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Allahumma gfirli. Siapa yang baca ini begitu kaget saja, belum buat apa-apa, dia baca la ilaha illallah sampai habis, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar sampai habis, kemudian wa la hawla wa la quwata illa billah, tambah doa Allahumma gfirli, artinya ya Allah ampunilah saya. Maka kata Nabi SAW, diampuni semua dosanya yang lalu. Kalau dia bangun berwudu dan dia sholat, maksudnya sholat tahajud ya, maka diampuni semua dosanya yang lalu, dan diterima kalau dia berdoa, dan kalau dia sholat juga diterima sholatnya. Jadi ada fadilah dan motivasi untuk mendirikan sholat malam itu. Kalau ibu sudah terbiasa sholat 2 rakaat, sholat tahajud misalnya atau witir, kemudian ibu coba kembangkan jadi 4 rakaat, 8 rakaat ya. Kemudian terus ditambah dengan witirnya, kalau dilakukan sebelum tidur maka dilakukan sebelum atau setelah bangun tidur gitu kan. Minimal ibu-ibu bisa mulai dulu dengan witir setelah sholat ba'diyah isya. Coba diterapkan dulu, minimal sekali. Kalau belum bisa bangun sholat malamnya, tapi kalau bisa coba diprogramkan, dibuat gitu kan. Karena itu satu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, di bulan Ramadan pelajaran pertama adalah ada motivasi untuk mengerjakan sholat malam itu sendiri. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, untuk mendapatkan fadilah pengampunan harus diikuti dengan 2 syarat. Yang pertama keimanan, yang kedua ihtisab, mengharapkan pahalanya. Jadi dari sini pelajaran ibu-ibu sekalian, kita kalau sedang melakukan ibadah boleh, bukan cuma boleh, malah dianjurkan ibu mengharap balasannya. Jadi ada satu pemahaman di Indonesia yang salah. Jadi disebarin sampai disyair-syairkan dalam beberapa anasyid ya, yang sebenarnya juga ini harus diperingatkan ya, bahwasanya itu masih dipembincangkan oleh para ulama dan lebih dominan untuk dilarang gitu. Tapi mereka mengatakan, janganlah kamu sembah Allah karena ada surga, dan jangan kamu takut pada Allah karena ada neraka. Ini pemahaman yang salah sekali. Karena memang kita disuruh ibadah untuk apa? Ngejar surga. Memang kita ibadah untuk ngejar surga. Ngejar